Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari dengan NPM 120510250047. Di sini kan ada dua soal. Aku bahas soal nomor 1 dulu. Di sini kan dapat list nilai siswa Andi 92, Budi bla bla bla. Dan si Andi ini tuh kebacanya sebagai indeks 0, 92 ini sebagai indeks 1. Budi juga kebaca sebagai indeks 0 dan 65 ini sebagai indeks 1. Nah, karena disuruhnya itu nyari nama siswa yang nilainya di bawah 70, siswa yang dapat nilai di atas 90, terus sama jumlah siswa yang lulus. Nah, di sini pakai looping for siswa dalam nilai siswa, terus ini dideklarasi nama itu yang siswa indeks 0 sama nilai itu siswa yang indeks 1. Ya begitu. Terus kalau misalnya kan nanti dicek ya, kayak si Andi nilainya 92 kurang dari 70 enggak, kalau enggak berarti yang enggak masuk, enggak akan ke print gitu. Tapi kayak Budi nilainya kan 65, terus dia di bawah 70, makanya nanti dia print namanya Budi dan nilai Budi itu adalah 65. Terus si udah langsung jelasin aja outputnya. Nah, outputnya tuh yang ini. Terus aku pakai print blank itu buat bikin baris baru. Terus di sini nama siswa yang mendapat grade A atau nilainya lebih dari atau sama dengan 90 itu pakai for lagi buat nyarinya, sama kayak tadi sih. Cuma di sini kalau misalnya nilai di atas 90 nanti namanya ke print mendapatkan grade A dengan nilai sekian. Kayak misalnya 90 itu ada Andi karena Andi itu udah nilai 92, berarti kan dia bakal ke print ya. Nah, jadi ke print deh, Andi mendapatkan grade A dengan nilainya 92. Ini outputnya ini. Terus di sini buat ngitung jumlah aku pakai print blank lagi buat bikin baris baru. Terus di sini siswa yang lulus atau nilainya itu di atas atau sama dengan 60. Nah, di sini pakai deklarasi lulus sama dengan 0. Artinya lulus itu dimulai dari 0. Kayak dia belum ada apa-apanya gitu. Terus pas siswa, ini sama kayak yang tadi lah pokoknya. Terus dicek lagi nih, kayak misalnya tadi siapa? Andi 92 kan. Andi itu 92 nilainya. 92 ini di atas 60 kan. Makanya dia bakal kesini kehitung lulus plus sama dengan 1. Tadi kan lulusnya 0 ya, 0 tambah 1 berarti yang sekarang 1. Terus si Budi 65 bukan lebih dari 60. Terus masuk lagi nih ke lulus ditambah sama dengan 1 lagi. Berarti kan tadi udah punya 1, terus nambah 1, tek jadi 2. Terus selanjutnya Citra ini kan 78 lebih dari 60, si lulusnya nambah lagi, tek jadi 3 orang. Nah, kalau Dewi kan 55, jadi tidak memenuhi syarat, berarti dia nggak akan dihitung. Nah, Eka ini 88 itu lebih dari 60, makanya lulusnya tambah 1 lagi, tek jadi totalnya adalah 4 orang. Terus sekarang lanjut ke soal yang nomor 2. Sini aku pakai print blanknya 3 kali karena aku bikin baris barunya tuh banyak gitu. Terus di sini ada dictionary dari kontak, ada Andi, terus dengan nomornya, Budi dengan nomornya, Citra dengan nomornya. Di sini di print, silakan masukkan informasi kontak Anda sama ketik selesai untuk mengakhiri. Nah, kenapa pakai while true? Karena aku pengen dia tuh bikin semua itu bernilai benar terus, jadi harus ada sesuatu yang menghentikannya. Nah, ini ketik selesai untuk mengakhiri. Di sini ada nama ini tuh bakal didapat dari inputan user di sini. Nah, kalau ini tuh nanti nggak langsung loncat ke si if ini, tapi loncatnya ke sini. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tuh cuma kayak kalau si kita tuh nge-input selesai ya bakal kelempar ke sini, tapi karena tadi kita ngetiknya bukan selesai, jadi langsung loncat ke nomor. Nah, nomor itu didapatnya dari inputan user. Terus di sini dicek lagi nih
tadi nama yang udah user input itu udah ada di kontak belum. Kalau misalnya sudah, if nama in kontak, nanti bakal ke print. Ini pakai else, kenapa? Walaupun ada angka-angka, si nomor itu nggak bakal dihitung sebagai angka matematika lah, jadi pakainya string aja. Nah ini kontak, ini tuh kenapa pakai kurung-kurungan nama ya, karena nanti yang bakal dimasukin ke print itu si nama itu sudah terdaftar dengan nomor kontak si ini. Pokoknya nanti bakal ke print si nomornya mewakili nama, misalnya nanti namanya adalah Andi, but nanti di sebelah sininya yang keluar adalah 081111 karena itu kontaknya milik si Andi, begitu. Nah kalau misalnya belum ada, nanti tuh si kontak nama ini tuh bakal si nomor ini tuh bakal masuk ke kontak nama, karena si kontak nama ini tuh hasil bentar, si kontak nama ini misalnya nama barunya adalah Dewi. Nah si Dewi ini kan dia udah input ya, terus nanti si nomor yang tertera itu nomor yang udah diinput sama si Dewi itu, makanya nanti berenangnya string kontak. Misalnya tadi Dewi berhasil ditambahkan. Terus kalau misalnya udah kayak gitu kan bakal klik lagi ya ke sini, dan si user tuh harus ngetik selesai. Nah di sini si lower dalam kurung itu apa? Ini tuh fungsinya buat kalau kita ngetiknya selesainya caps lock semua, caps lock atau di depannya pakai kapital, itu tuh tetap terbaca sebagai selesai. Pokoknya si lower ini fungsinya buat ngubah huruf-huruf itu tuh jadi lower case. Tadi aku udah nyobain kalau misalnya nggak pakai lower, kalau misalnya aku ngetik selesai yang misalnya S-nya besar, itu tuh bakal kebacanya jadi kontak. Makanya buat menyelesaikan si looping ini aku pakai lower ini. Dan kalau misalnya udah ngetik selesai, kan begini buat kayak ini udah selesai loopnya. Dan kalau misalnya loopnya udah selesai, bakal ke print deh. Misalnya bakal muncul print yang daftar semua kontak. Ini pakai looping lagi buat pokoknya kenapa pakai looping, karena itu tuh mau ngeprint semua daftar yang ada di kontak items. Ini tuh items, ini itemsnya. Jadi sekarang aku mau coba saja, aku mau coba input nama yang udah ada, kayak misalnya Andi. Nah kontak Andi sudah terdaftar dengan nomor 0811. Sekarang masukkan nama lagi yang benar, misalnya aku pakai nama aku Dewi, nomornya 0103. Nah karena ini kan bakal looping terus ya, dan kita nggak mau itu, makanya ketik aja selesai. Sekarang mau coba pakai selesainya itu besar. Tada, tetap berhasil. Dan nanti kebaca semua nih, daftar semua kontak. Ini aku udah masuk ke si kontak itemsnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.